Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bisunnatihi ila yaumiddin. Ikhwatu iman sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan syarah Alfiyah Ibnu Malik, masih di Al-Ibtida. Sebelumnya sudah dibahas tentang mubtada dan khobar. Ada mubtada yang memiliki khobar ya, dan ada mubtada yang memiliki isim marfu ya, baik itu fa'il atau naibul fa'il yang menempati ya tempat khobar. Sada masadal khobar. Sada itu kan dari artinya menutupi ya. Min baini aidihim sadan kan, min khalfihim sadan. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan apa yang membuat marfu mubtada ya, dan apa yang membuat marfu khobar pada mubtada. Sebelumnya sudah dijelaskan menurut Aqliyah An-Nahawiyah, logika nahu, bahwa suatu i'rab itu baik marfu, mansub, majrur, majzum pasti ada amilnya. Cuman amil itu kan ada yang lafzi ya, ada yang maknawi. Di sini dikatakan wa rafa'u mubtada bil ibtida. Mereka memarfukan mubtada, yang menjadikan mubtada itu marfu bil ibtida, karena ibtida. Jadi alasan marfunya mubtada itu karena dia ibtida. Ya, berada di awal kalimat, isim yang berada di awal kalimat, ibtida, permulaan. Kadzaka rafu khobarin, begitu pula ya marfunya khobar bil mubtada, dengan mubtada. Ya. Kan mubtada dan khobar itu harus marfu, hukumnya marfu. Ya, alasan marfu mubtada itu karena ibtida, dan alasan marfunya khobar itu karena mubtada, dimarfukan oleh mubtada. Jadi amilnya itu mubtada. Ya. Nah, ini menurut mazhab Sibawi wa jumhurul basriyin. Ya, jadi di dalam ilmu nahwu juga ada mazhab Sibawi ya, dan mayoritas ulama Basra, annal mubtada'a marfu'un bil ibtida, bahwa mubtada itu marfu dengan ibtida, wa annal khobar marfu'un bil mubtada. Nah, ini bisa dilihat di kitab Al-Insaf fi Masailil Khilaf. Fal amilu fil mubtada ma'nawi. Ya, amil di dalam mubtada itu maknawi ya, seperti yang sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Wa huwa kaunul ismi mujarradan 'anil awamil lafziyah, yaitu keadaan isim tersebut kosong dari amil-amil lafzi. Ya, kan tidak ada ya. Mubtada itu sebelumnya tidak ada amil yang secara lafaz. Ghairu zaidah. Ya, ghairu ya, apa? Ghairo. Dia menjadi khobar kedua ya. Kaunil ismi mujarradan ghairu zaidah. Ya, tidak ada tambahan. Wa ma asbaha, dan yang semisal dengannya, wa turiza bi ghairi zaidah atau bi ghairi zaidah, karena ini mahki ya. Ya, dan wa turiza
dengan definisi ghairu zaidah, bukan tambahan itu, ya maka keluar dari definisi itu min misli, ya, dari contoh bihasbika dirhamun. Fa bihasbika mubtada. Dia mubtada tetapi ada tambahan itu bi, ya, huruf jar. Ya. Gitu. Dia menjadi tidak marfu karena ada huruf jar menjadi majrur walaupun dalam posisi, ya kan, fi mahali raf'in mubtada. Itu wa huwa mujarrad anil awamil lafziyah ghairu zaidah wa lam yatazarrad anil zaidah. Ya. Itu dia kosong dari amil-amil lafzi tetapi tidak kosong dari zaidah. Jadi ada zaidah, ada tambahan pada kata bihasbika itu. Ya, walam yatajarrad anil zaidah, tidak kosong dari tambahan. Fa innal ba ad-dakhila alaihi zaidah. Ya, karena ba yang masuk ke dalam bihasbika itu adalah zaidah tambahan. Waktu riza bi shibhaha, dan keluar dari definisi shibhaha tadi itu min misli rubba rajulin qaimun. Ya, di sini ada tambahan yang semisal dengan zaidah. Kalau tadi zaidah kan bi huruf jar. Sekarang yang semisalnya yaitu rubba. Nah, rubah juga sama, dia tambahan, ya, tapi disebutnya shibhun, ya, yang mirip, ya. Rubba rajulin qaimun, fa rajul mubtada. Tapi dia kan majrur, secara lafaz dia majrur karena menjadi mudhof ilaih, ya, tetapi dalam keadaan marfu menjadi mubtada. Wa qaimun khobaruhu, ya, qaim khobarnya, wa yadullu ala dzalika raf'ul ma'tufi alaih, dan menunjukkan kepada hal itu, ya, marfu'nya ma'tuf alaihnya. Ya. Contohnya nahu rubba rajulin qaimun wa imra'atun. Ya. Kalau ditambah atop dengan wa, maka imra'atunnya muncul menjadi marfu. Ya. Nah, ini atopnya kemana ini? Marfu ini. Atopnya kemana? Rubba rajulin. Padahal rajulin itu majrur menjadi mudhof ilaih, tetapi dalam posisi marfu menjadi mubtada. Gitu. Karena dia dalam posisi marfu menjadi mubtada, maka, ya, maktubnya juga mengikuti secara posisinya, yaitu marfu imro'atun. Gitu, ya. Nah, ini yang dimaksud dengan ghairu zaidah wa ma asbahu. Jadi kalau mubtada yang marfu, yang jelas-jelas marfu itu adalah yang tidak ada tambahan, ya, zaidah ataupun yang semisal dengannya. Wal amil fil khobar lafzi, ya, amil di dalam khobar itu ada lafadznya, wa huwal mubtada. Ya, jadi amil yang memarfukan khobar itu adalah mubtada, dan mubtada itu kan kelihatan lafadznya sehingga disebut lafzi. Wa huwa wa hadza huwa madhhabu Sibawi rahimahullah. Dan ini adalah madhab Sibawi, dan ini juga yang dipegang oleh musannif Ibnu Malik. Bagaimana dalam bait ini? Wa dhahaba qaumun ila anna al-amila fil mubtada wal khabaru ibtida. Tapi ada, ya, kaum lain, ulama nahwu yang lain, ya, yang mengatakan bahwa amil di dalam mubtada dan khobar itu, ya, sama, yaitu ibtida. Ya, fal amil fihi ma ma'nawi, ya, amil di dalam kedua-duanya adalah maknawi, tidak lafzi. Ya, jadi menurut pendapat kedua ini, amil dari mubtada itu adalah ibtida, sebagaimana yang pertama juga sama, tetapi yang khobar juga dikatakan amilnya maknawi juga, yaitu ibtida juga. Ini berbeda dari mazhab yang pertama. Wakila, dan dikatakan al mubtada marfu'un bil ibtida, mubtada marfu karena ibtida, wal khobar marfu'un bil ibtida wal mubtada. Ini yang ketiga. Ya, jadi pendapat ketiga mah khobarnya itu marfu'nya karena ibtida dan dengan mubtada dua-duanya. Ya, ini sebenarnya kan tidak terlalu ini, ya, kalau bagi yang penting kan dia marfu, ya, terlepas dia amilnya apa, cuma tidak terlalu berpengaruh.
Ya, karena pada kenyataannya kan sama-sama marfu. Jadi yang membedakan itu hanya berbicara memperselisihkan amilnya apa gitu. Iya. Pilih anak gagal paham. Iya, Maksud pilih ibtida wal mubtada teh benten bisa? Benten, ada ibtida mah karena di permulaan. Kalau mubtada mah karena mubtadanya, lafaz mubtadanya. Gitu. Jadi mubtada mah lafadznya, katanya. Kalau ibtida mah apanya? Iya, karena letaknya ada di awal. Tidak kepada lafadznya, ibtida itu. Wakilana, ada juga pendapat lain, tarofa'a, ya, kedua-duanya saling memarfukan. Ya, wa maknahu, maknanya anal khobar rafa'al mubtada, khobar memarfukan mubtada, wa anal mubtada rafa'al khobar, saling memarfukan. Jadi ada yang berpendapat, ya, marfunya mubtada karena khobar, marfunya khobar karena mubtada, aja bolak-balik. Itu tarofa'a, ya. Wa a'dalu hadhil madzahib, dan madhab-madhab yang paling lurus, ya, yang paling mendekati kepada kebenaran. Madhabu Sibawi, yaitu madhab Sibawi, wa hadzal khilaf mimma la ta'ila fihi. Ya, perbedaan pendapat ini termasuk yang tidak perlu diperpanjang, ya, karena tadi sebenarnya tidak terlalu urgen gitu kan perbedaannya itu. Hanya membicarakan amilnya apa. Itu di bait yang 117. Ya, berikutnya bait berikutnya, wal khobaru al juz'ul mutimmul faidah. Ini menjelaskan tentang khobar. Ya, arrafal musannif al khobar bi annahu juz'ul mukammilu lil faidah. Jadi khobar itu adalah bagian yang menyempurnakan faidah, menyempurnakan faidah makna. Ya kan? Kallahu barrun. Allah itu kan mubtada, barrun khobar. Ketika dikatakan Allah, ya, itu kan masih belum sempurna maknanya. Ketika ditambahkan barrun, yang maha baik, ya, maka maknanya menjadi sempurna. Ya, jadi khobar itu penyempurna makna dari mubtada. Ya, mutimmul faidah, bagian yang menyempurnakan faidah makna. Contoh lainnya, wal ayadi, tangan-tangan syahidah. Ayadi mubtada, ya, tanda marfunya apa? Ayadi tanda marfunya apa? Domah muqaddarah alal ya'i, yang mana min zuhuriha asikol. Ya, syahidah, ya, syahidatun, ya, asalnya wakopkan menjadi syahidah, menjadi khobar. Ya, jadi ini penyempurna, ya, dari mubtada, ya. Walaupun di sini kan tidak mutobako, ya. Kalau ayadi itu apa bentuknya? Ayadi kan jamak, sedangkan syahidah mufrad. Kenapa tidak mutobako? Ya, karena nanti ada penjelasannya, karena ayadi itu kan goer akil. Ya, kalau goer akil itu boleh menggunakan mufradnya. Sedangkan untuk akil, ya, menggunakan harus sesuai zaman. Wa yaridu alaihi fa'na, tetapi oleh pensyarah yang dikatakan definisi ini tidak istilahnya, kalau syarat definisi itu kan apa? Yang disebut definisi itu apa? Harus apa syaratnya? Jami'un mani'un. Disebut al-had itu di dalam ilmu mantik, ya, harus jami'un, ya, mengumpulkan semua hakikatnya, wa mani'un, dan mengeluarkan yang tidak masuk pada hakikat. Jami'un mani'un, yang namanya definisi, atau dalam bahasa lainnya muttaridun munakisun, gitu, ya. Nah, oleh pensyarah dikatakan ini tidak tidak mani'un, ya, gitu, tidak menghalangi hakikat lain masuk ke dalam definisi ini, yaitu wa yaridu alaihil fa'il, masuk ke dalam definisi ini juga fa'il.
Kalau begitu, kalau khobar dikatakan sebagai juz'ul mutimul faidah, fa'il juga begitu. Fa'il juga juz'ul mutimul faidah juga. Bagian yang menyempurnakan faidah makna. Nahu qoma zaidun. Zaidun jadi apa di situ? Fa'il dari koma. Fa'innahu yasduqu ala zaid. Sesungguhnya dia dikatakan benar ya kepada Zaid. Annahu juz'ul mutimul faidah, bahwa Zaid itu adalah penyempurna dari faidah makna. Jadi kalau begitu kalau khobar didefinisikan juz'ul mutimul faidah, ya ini tidak jami'un mani'un, karena fa'il juga bisa seperti itu. Gitu ya. Wakila fi ta'rifihi, dikatakan di dalam ta'rifnya innahul juz'ul muntazimu minhu ma'al mubtada'i jumlatun. Nah, ada lagi definisi lain. Sesungguhnya khobar itu adalah bagian yang ya tersusun darinya bersama mubtada. Nah, yang tersusun darinya dari khobar itu bersama mubtada menjadi apa? Jumlatun, menjadi satu jumlah. Wala yaridul fa'il ala hadza ta'rif. Nah, kalau dengan ta'rif ini fa'il enggak masuk. Ya, karena dikatakan tersusun bersama mubtada, sedangkan fa'il kan tidak bersama mubtada. Li'annahu la yantazimu minhu ma'al mubtada. Ya, karena fa'il itu ya tidak tersusun ya, darinya bersama mubtada jumlatun suatu jumlah bal yantazimu minhu ma'al fi'li. Ya kan? Tetapi fa'il itu tersusunnya dengan fi'il menjadi satu jumlah fi'liyah. Sedangkan yang tersusun bersama dengan mubtada itu sudah pasti khobar. Ya, jadi kalau secara aturan di dalam definisi kan lebih tepat yang mana? Lebih tepat yang kedua ini. Iya. Gitu. Wa khulasatu hadza ya, dan singkat kata ya, ringkasnya annahu arrafal khobar bima yujadu fihi wa fi ghairihi. Ya, singkat kata apa yang dikatakan oleh musannif di dalam baitnya ini, wal khobarul juz'ul mutimul faida wa kallahu barrun wal ayati syahidah, dalam bait itu bahwa musannif mendefinisikan khobar dengan sesuatu yujadu fihi ya, yang dia ada padanya. Artinya khobar itu sesuai dengan apa yang ada di dalam definisi itu, huwa fi ghairihi. Ya, dan juga ya definisi itu juga berlaku untuk yang lain. Jadi beliau hanya menjelaskan bahwa khobar itu juz'ul mutimul faidah. Tidak membatasi definisinya, tapi hanya menjelaskan saja. Ya. Dan kenyataannya yang juz'ul mutimul faidah itu bukan hanya khobar. Ya, tetapi juga fa'il. Ya, jadi beliau menjelaskan, mendefinisikan dengan sesuatu yang menjelaskan khobar, begitu juga menjelaskan selain khobar, gitu, yaitu fa'il tadi. Ya kan, itu yang dimaksud dengan arrafal khobar bima yujadu fihi wa fi ghairihi. Fi ghairihi misalnya dalam fa'il tadi itu. Ya, bisa dipahami. Wa ta'rifu yanbaghi an yakuna mukhtassan bil mu'arrafi duna ghairihi. Sedangkan ini seharusnya yang namanya definisi itu ya selayaknya an yakuna mukhtassan, harusnya khusus ya, menjadi terkhusus kepada yang didefinisikan, selain yang lainnya. Tadi jami'un mani'un itu yang namanya definisi itu kan jami'un mani'un ya, haddul haddi ya adalah hadnya definisinya definisi itu adalah jami'un mani'un. Ya, itu syaratnya harus jami'un. Misalnya al insanu hayawanun natikun, kan gitu, oleh para ahli ilmu mantik dicontohkan begitu. Manusia itu adalah hayawan. Hayawanun itu apanya? Jinsunnya. Natik itu apanya? Paslunnya. Itu kan yang namanya definisi itu harus terdiri dari jinsun
dan paslun. Ya, jinsin itu manusia itu jenisnya jenis apa? Jenis hewan. Hewan dalam arti al-jismu al-hassas. Ya, yaitu jasad yang berperasaan, ya, memiliki indera. Nah, itu ada pada manusia, ada juga pada hewan. Itu yang disebut al-hayawan. Sedangkan natik itu pembedanya, paslunnya daripada hewan-hewan yang lain itu berpikir. Oke, kalau hayawan itu jamiun, mengumpulkan semua manusia, semua hakikatnya, dan maniun, mengeluarkan yang bukan hakikatnya. Ya, itu tentang definisi. Nah, itu ya, itu hanya mendefinisikan tentang khobar saja. Kemudian berikutnya beralih kepada pembahasan tentang khobar. Wa mufradan ya'ti, ini macam-macam khobar. Ya, sebagai mufrad, ya, ya'ti datang, khobar itu wa ya'ti jumlah. Ya, dan juga datang sebagai jumlah dalam bentuk jumlah. Hawiyatan makna alladhi siqat lahu, yang mengandung makna, ya, yang sikot, yang ada di dalam alurnya, yang mengandung makna yang ada di dalam alur pembicaraannya. Yang dimaksud ini maksudnya nanti ada robit, ya, ada robitnya, ada yang mengaitkan antara khobar jumlah dengan mubtadanya. Ada robitnya antara khobar yang jumlahnya, yang bentuk jumlah itu harus ada robit. Itu yang dimaksud dengan makna ladzi siqat lahu. Wa in takun iyahu maknan laktafa. Ya, jika khobar itu adalah iyahu, secara hakikat adalah sebagai maknanya itu sama dengan mubtada. Jadi khobar tapi semana dengan mubtadanya. Itu juga gitu. Antara khobar dan mubtada itu juga makna secara makna laktafa, maka cukup tidak perlu menggunakan makna ladzi siqat lahu tadi. Nanti kita lihat penjelasannya. Biha dengannya kanut killahu hasbi wa kafa, sebagaimana nutki Allahu hasbi wa kafa, dan cukup. Nah, kita lihat penjelasannya. Yan qasimul khobar ila mufrad wa jumlah. Khobar itu terbagi, ya, kepada mufrad dan jumlah. Nah, apa yang dimaksud mufrad di sini? Mufrad di sini bukan lawan dari musanna dan jama'. Ya. Jadi mufrad di dalam pembahasan khobar adalah yang selain jumlah, dan juga nanti bisa dimasukkan syibhu jumlah. Jadi ada 3 sebenarnya. Ya. Yaitu mufrad, jumlah, dan syibhu jumlah. Kalau jumlah itu kan ada 2, yaitu jumlah ismiyah dan fi'liyah. Kalau syibhu jumlah jar majrur dan zorob atau zorob mazrur. Wa sayatil kalam 'alal mufrad, dan akan datang pembicaraan tentang mufrad. Jadi ini membahas jumlah dulu. Ya, jadi dibahas tentang jumlah dulu, baru nanti yang mufradnya diakhirkan. Jadi yang dimaksud khobar mufrad ini kan bisa itu berupa mufrad, bisa berupa musanna, bisa berupa jama'. Misalnya al-muslimu sholihun, al-muslimani sholihani, itu khobar mufrad. Mufrad di situ satu kata, ya, bukan jumlah atau syibhu jumlah. Ya, al-muslimuna sholihuna, itu semuanya khobar mufrad. Fa ammal jumlah, adapun jumlah, fa imma an takuna hiyal mubtada'u fil makna aula. Ya kan? Jumlah itu, ya, bisa berupa dia adalah mubtada juga secara makna. Artinya khobar itu secara makna adalah mubtada juga. Ya, bukan hal yang asing.
Jadi si khobar itu bukan sesuatu yang asing dari mubtada. Jadi secara mana itu juga. Seperti nutki Allahu hasbi. Bisa dibalik Allahu hasbi nutki. Jadi itu juga. Ya, ucapanku itu adalah Allahu hasbi, Allah cukup bagiku. Allah cukup bagiku itu adalah ucapanku. Ini jadi sama itu juga. Itu yang dimaksud dengan apa tadi? Mubtada fil makna, di dalam maknanya. Jadi khobar semakna dengan mubtada itu sejajar, artinya sejajar maknanya itu, bukan hal yang asing. Aula ataupun bukan dari makna mubtada. Jadi asing kalau yang kedua itu. Bisa berkemungkinan si khobar itu asing dari mubtada. Artinya sesuatu yang lain yang menjadi keterangan bagi mubtada itu. Fa illam takun hiyal mubtada fil makna. Nah ini. Kalaulah khobar itu ya bukan merupakan mubtada dalam maknanya. Ini yang kedua, bahwa khobarnya itu asing, bukan maknanya yang sejajar dengan mubtada. Fala budda fiha min robitin. Maka harus ada robit yarbituha bil mubtada, yang mengikatnya dengan mubtada. Gitu ya. Wahada makna qaulihi, inilah makna perkataannya hawiyatan, makna ladzi sikot lahu tadi yang saya jelaskan. Ya, jadi hawiyatan yang mengandung makna ladzi sikot lahu, makna ya yang menjadi alur ya di dalam jumlahnya itu, yaitu maksudnya adanya robit, adanya pengikat. Karena kalau nanti nggak ada robit, nggak ada pengikat, akhirnya menjadi tidak nyambung. Gitu ya. Warobit ya, robit itu imma domirun yarjiu ilal mubtada, bisa berupa domir yang kembali kepada mubtada. Tapi ini yang kita bahas itu khobar jumlah ya, kita pokoknya khobar jumlah. Jadi yang harus ada robitnya itu khobar jumlah. Kalau khobar mufrad nggak perlu. Yang kita bahas khobar jumlah, contohnya Zaidun koma abuhu. Zaidun itu apa? Mubtada. Koma belum dikatakan khobar. Karena kan khobar jumlah, bukan mufrad. Koma apa? Fi'lun madin mabniun ala fathi la mahala lahu minal i'rab. Abu fa'ilun ya kan, marfu'un wa alamatu rafihi al wawu li'annahu minal asmail khamsah. Ya kan, wa huwa mudhaf ya al-ha'u dong, nggak bisa langsung karena dia mabni. Ya, domirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli jarin mudhafun ilai wal jumlatu. Nah gitu. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'il, jumlah dari fi'il dan fa'il ini fi mahalli apa? Fi mahalli rafin mubtada apa? Khobar gitu. Nah, di situ ada robit. Waqad itu robitnya yang mana di situ? Zaidun koma abuhu. Ya, di situ mana domirnya? Hu. Ya, abuhu ya. Pada kata abuhu ada domir. Nah, domir itu siapa? Kembali ke mana? Kembali kepada mubtada, kepada Zaid. Nah, domir inilah yang disebut robit, yang mengikat, menyambungkan antara khobar dengan mubtada. Karena kalau tidak ada robit itu tidak nyambung. Misalnya gini, Zaidun koma Abu Muhammadin misalnya gitu. Zaidun koma Abu Muhammadin. Jadi kan gak nyambung. Ya misalnya ya Ahmad ya Muhammadun yakulul hubza gitu kan. Ya Ahmad Muhammadun yakulul hubza. Itu kan tidak nyambung antara mubtada dengan khobar. Jadi dengan adanya robit ini, suatu jumlah itu menjadi nyambung, menjadi bisa dipahami gitu kan. Kalau tidak ada robit tidak nyambung. Ya, wa qad yakunu kadang-kadang domir juga kadang-kadang muqaddarun. Nahu asamanu manawani bidirhamin. Ya asamnu itu apa? Lemak ya. Manawani itu musanna
Mana wa huwa miqyal lisamni itu takaran untuk lemak ya, atau samni itu bisa juga keju ya maknanya. Wa qila wahdatu waznin tusawi ritlain ya, yaitu satu ukuran yang sama dengan 2 ritel ya. Ya, jadi 2 mana ya, manawani, asamnu manawani. Asamnu di situ apa kedudukannya? Mubtada. Manawani bidirhamin. Ya, itu kan nah asalnya at-taqdir asalnya manawani minhu bidirhamin. Ya, seukuran 2 mana minhu darinya bidirhamin dengan 1 dirham. Ini khobar apa ini khobarnya? Manawani minhu bidirhamin ini khobar apa? Khobar jumlah. Kalau khobar jumlah itu terdiri jumlahnya jumlah apa? Jumlah ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Kalau jumlah ismiyah terdiri dari apa? Dari mubtada. Berarti manawani itu apanya? Mubtada. Khobarnya mubtada yang kedua, kan samnu mubtada pertama. Manawani mubtada kedua. Khobar dari manawani mana? Bidirhamin. Ya kan? Bidirhamin. Nah, yang dibuangnya itu minhu, yang muqaddarnya itu tadi minhu yang dibuang. Nah, mubtada dan khobar ini menjadi khobar dari mubtada yang pertama. Gitu. Jadi itu khobar jumlah itu seperti itu. Ya. Au isyarah yang ketiga. Ini berarti sudah 2 tadi. Robitnya itu bisa berupa domir yang jelas. Yang kedua domir yang muqaddar. Yang ketiga isyarah, isim isyarah ilal mubtada, kepada mubtada, ka qauli ta'ala wa libasut taqwa dzalika khair. Ya, wa libasu jadi apa posisinya? Mubtada. Ya, taqwa mudhof ilaih. Dzalika jadi apa kedudukannya? Ismul isyarah mabni ala fathi fi mahalli apa? Fi mahalli rafin. Mubtada yang kedua. Khairun khobar dari zalika ya. Mubtada dan khobar menjadi khobar dari libasu. Nah, di dalam khobarnya itu ada robit. Mana robitnya? Zalika itu kembali ke libasu, kepada mubtada. Nah, jadi bentuk yang ketiga robitnya itu adalah isim isyarah yang kembali kepada mubtada gitu. Ya, fi qiraati man rafa'a al-libas. Ya, di dalam qiraah ya orang yang memarfukan lafaz libas dalam ayat ini. Yaitu qarahu Nafi wa Ibnu Amir wal Kisai bin Nasbi. Jadi ada yang membaca nasab yaitu walibasa ya kan? Yaitu qarinya itu Nafi, Ibnu Amir, Kisai. Sedangkan yang selain mereka membaca dengan raf'in. Ya. Nah, kemudian itu yang ketiga ya, yang ketiga isyarah. Yang keempat au tikrarul mubtada bilafzihi. Ya. Jadi bentuk yang keempat itu robitnya adalah mengulang lafaz mubtada. Jadi lafaz mubtada itu diulang. Ya, wa aktsaru ma yakunu fi mawadi'i tafkhim. Ya, dan ini banyak digunakan di dalam tempat-tempat ataupun keadaan-keadaan pembicaraan ya dalam rangka tafkhim, membesarkan, mengagungkan sesuatu. Ya, contohnya kaqauli ta'ala al-haqqatu malhaqqah. Bagaimana i'rabnya al-haqqatu malhaqqah? Al-haqqatu yang pertama jadi apa? Mubtada. Ma jadi apa, Ma? Ma itu apa? Ma itu apa namanya? Artinya apa? Al-haqqatu malhaqqah artinya apa?
Istifham kan? Al-haqqo, mal haqqo, apa itu al-haqqo? Kan itu istifham. Nah, mal itu berarti isim, ismul istifham. Nah, ismul istifham dalam kondisi fi mahalli raf'in mubtada. Ya, jadi ma itu mubtada. Al-haqqo yang keduanya jadi apa? Jadi khobar dari ma. Ya kan? Dan mubtada dan khobar ma dengan al-haqqo itu menjadi khobar dari al-haqqo yang pertama. Nah, mana robitnya? Kok jadi ma robitnya? Al-haqqo. Karena lafaz haqqonya diulang. Ya kan? Nah, ini tikror atau takror mubtada bilafzihi. Jadi al-haqqonya lafaz si mubtadanya itu diulang. Al-haqqatu mal haqqo, al-qari'atu mal qari'ah. Ya kan? Nah, itu banyak. Nah, itu biasanya pada tempat-tempat untuk pengagungan. Ya, ketika dikatakan al-haqqatu mal haqqo itu menunjukkan al-haqqo itu sesuatu yang sangat besar. Jadi ditafkhim gitu ya. Wa qad yusta'malu fi ghairiha. Ya, kadang-kadang juga digunakan untuk selainnya. Selainnya maksudnya selain apa? Selain tafkhim. Contohnya Zaidun ma Zaidun itu enggak ya enggak, bukan membesarkannya. Zaid, siapa itu Zaid? Apa itu Zaid? Au umum. Nah, ini yang kelima. Yang kelima yang keberapa? Satu apa tadi? Domir. Dua domir muqaddar. Tiga isim isyarah. Empat takror mubtada bilafzihi. Lima. Sekarang yang kelima itu umum ya dulu tahtahul mubtada. Yaitu di dalam khobarnya itu ada sesuatu yang umum yang si mubtada itu masuk ke dalam keumuman yang lafaz yang ada di khobar itu. Jadi umumun adalah lafaz yang umum ya dulu tahtahul mubtada'u, yang mubtada masuk ke dalam yang umum itu. Nahu contohnya Zaidun ni'mar rajulu. Zaidun itu kan mubtada. Ni'ma apa ni'ma? Ni'ma apa ni'ma? Fi'lun madin jamid, fi'l madin jamid. Ya kan mabni al-fathi. Sedangkan rajulu fa'il dari ni'ma. Ini jumlah fi'liyah. Nah, jumlah fi'liyah ini dalam keadaan fi mahalli raf'in khobar. Ya, nah pertanyaannya mana robitnya? Robitnya itu pada lafaz rajul. Rajul itu kan bersifat umum. Nah, yang si mubtada itu masuk ke dalam keumuman lafaz itu. Rajul sebaik-baik laki-laki. Nah, Zaid itu masuk ke dalam laki-laki tadi yang terbaik itu. Gitu. Jadi robitnya itu berupa lafaz umum yang mubtada masuk ke dalam keumuman lafaz itu. Ya. Nah, kemudian wa in kanatil jumlatul waqi'ah, ya apabila jika jumlah yang ada yang terdapat atau yang menjadi khobar hiyal mubtada fil ma, ini kemungkinan yang kedua tadi di dalam bait. Kalau yang sebelumnya kan yang ada robitnya itu hawiyatan ma'na ladzi siqat lahu, itu yang ada robitnya. Nah, yang kedua mah wa in takun iyahu ma'nan laktapa, yaitu yang si khobarnya itu adalah sama dengan mubtada, itu juga dalam makna, tidak menambah hal yang baru, hal yang asing bagi mubtada. Lam tahtaj ila robit, tidak membutuhkan robit. Wa hadza makna qawlihi, inilah makna perkataannya wa in takun ila akhiril bait. Ai wa in takunil jumlatu iyahu, jika jumlahnya itu adalah menjadi iyahu, maksudnya ayil mubtada, semakna dengan mubtada, fil makna dalam maknanya uktufiya biha anir robiti, ya dicukupkan ya tanpa butuh kepada robit. Kaqauli, seperti perkataannya nutkillahu hasbi. Nutki itu apa kedudukannya?
Ya kan, mubtada marfu'un wa alamatu rafi'ah apa coba? Tanda marfu'nya apa? Nutki. Ada yang tahu nggak tanda marfu nutki apa? Tanda marfu nutki apa? Dommatun mukadaru di mana? Doma mukadarunya di mana? Dommatun mukadaratun ala ma qoblal ya'i. Jadi tanda marfunya itu dommatun mukadaratun ala ma qoblal ya'i. Itu kan ada ya mutakalim. Itu ala ma qoblal ya'i wa huwa mudhaf wal ya'u domirun kan mutasilun mabni ala sukun fi mahalli jarin mudhafun ilai. Ya kan? Ya Allahu sebagai Allahu apa? I'rabnya mubtada, ya mubtada asani. Hasbi khobar sama kayak tadi ya. Wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun ala ma qabla al-ya'i. Nah, wal jumlatu minal mubtada'i wal khobar fi mahalli raf'in khobarul mubtada'il awal. Gitu kan? Nah, ini ada robitnya nggak di sini? Robitnya ada? Tidak ada. Kenapa? Karena khobarnya itu ya sejajar dengan mubtada itu juga. Ada bisa dibalik. Nutki Allahu hasbi. Allahu hasbi nutki. Jadi itu juga. Perkataanku adalah Allah cukup bagiku. Allahu hasbi. Allahu hasbi nutki. Gitu. Mubtada awal wa ismul karim mubtada unsani wa hasbi khobar anil mubtada isani wal mubtada isani wa khobarun anil mubtada awal tadi sudah dijelaskan. Waktu wastu gini anil rabbit li anna qaulahu Allahu hasbi huwa makna nutki wa kadzalika qauli la ilaha illallah. Jadi sejajar. Perkataanku adalah la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah qauli. Jadi semana itu juga. Tidak menjadikan makna yang asing bagi mubtada. Nah, itu yang dimaksud dengan bahwa khobar itu merupakan semakna dengan mubtada. Jadi tidak membutuhkan robit. Ya, itu penjelasan tentang khobar yang jumlah. Nah, kemudian berikutnya khobar yang mufrad. Wal mufradul jamidu farigun wa in yushtaqqa fahuwa dhu dhamirin mustaqin. Mufrad dan yang mufrad jamid. Nah, di sini ada mufradnya itu berbentuk ya lafaz yang jamid farigun. Kosong. Maksudnya kosong dari apa? Kosong dari dhamir. Ya. Ya wa in yushtaqqa kalaulah dia itu lafaznya mustaq fahuwa dhu dhamirin mustaqin. Ya, dia memiliki dhamir yang ada di dalamnya. Taqaddama kalam fil khabari idza kana jumlah, telah terlalu pembicaraan tentang khobar apabila dia jumlah. Wa amma mufrad adapun mufrad imma an yakuna jamidan aw mushtaq. Jadi kalau mufrad itu khobar mufrad itu kemungkinannya ada dua. Bisa jadi si khobarnya itu berupa lafaz yang jamid, bisa jadi berupa lafaz yang mushtaq. Fa in kana jamidan fa dzakara musannif annahu yakunu farigan min ad-dhamir, kosong dari dhamir. Nahu Zaidun ahuka. Ya, Zaid ya mubtada, ahu khobar langsung karena dia mufrad. Marfu wa alamat rafi al-wawu li annahu min al-asma'il khamsah wa huwa mudhaf ya al-kafu dhamir mutasil min al-afati fi mahalli jarin mufilih. Wa zahabal Kisai. Nah, ini ada perbedaan pendapat. Kisai Rumani wa jamaah dan sekelompok ulama ila annahu yahtamilud dhamir. Bahwa mungkin ada dhamir di dalam isim yang jamid itu. Wa taqdir indahum ya asalnya menurut mereka Zaidun ahuka huwa. Wa ammal basariyun adapun ulama Basra faqalu imma an yakuna jamid mutadamminan ma'nal mushtaq. Ya, bisa jadi jamid itu mengandung makna mushtaq aula atau tidak. Fa in tadammana ma'nahu nahu Zaidun asadun ay sujjaun
Jika mengandung makna mustaq seperti Zaidun Asad ay syuja' tahammalad domir, dia mengandung domir. Wa illam yatadamman ma'nahu, jika tidak mengandung maknanya lam yatahammalid domir kama mustila, tidak mengandung domir sebagaimana yang dicontohkan. Maksudnya begini, jadi di dalam atau dibaca dulu yang mustaq dulu. Wa in kana mushtaqan, ya, dan jika berupa mustaq zakar musannif annahu yahtamilu domir, bahwa dia mengandung domir, nahu seperti Zaidun qaimun ai huwa. Ya, Zaid itu karena di kata qaim itu kan mustaq. Itu apa mustaqnya? Sigotnya apa? Isim fa'il. Isim fa'il itu kan mengandung makna fi'il. Nah, di dalam fi'il itu kan ada domir. Itu domir huwa, di dalam qaim itu mengandung domir huwa. Ini yang dimaksud dengan kalau mustaq itu mengandung domir. Maksudnya begitu. Jadi di dalam kata qaimun itu ada huwa, ai huwa. Hadza idzalam yarfa'u zahiran. Ini kalau tidak memarfukan yang zahir. Artinya si fa'ilnya itu tidak dizahirkan. Ya. Itu Zaidun qaimun. Nah, ketika tidak dizahirkan, di dalamnya itu mengandung domir. Kalau misalnya dizahirkan, ya Zaidun misalnya qaimun abuhu, itu kan jadi zahir. Fa'il dari qaimunnya jadi zahir. Nah, kalau tidak dizahirkan, itu mengandung domir di dalamnya. Sedangkan kalau jamid, yang namanya isim jamid, mengandung domir nggak di dalamnya? Isim jamid itu tidak. Seperti ahu itu kan jamid. Di dalam kata ahu bisa nggak di dalamnya itu mengandung adanya domir? Tidak, karena kan tidak semana dengan fi'il. Kalau isim-isim yang mustaq, nah yang mustaq juga maksudnya adalah yang mengandung makna fi'il. Nah, kita lihat penjelasan berikutnya. Wa hadzal hukmu, hukum ini innama huwa lil mustaqil jari majral fi'li. Ya, yang mustaq yang hanyalah yang berjalan ya sebagaimana fi'il. Jadi yang mengandung makna fi'il, kasmil fa'il seperti isim fa'il, ismul maf'ul, sifat musyabahah, isim tafdil. Ya, jadi yang bisa menggantikan posisi fi'il tadi, mengandung makna fi'il sehingga bisa dikatakan di dalamnya ada domir. Fa amma ma laisa jariyan majrul fi'li minal mustaqqat fala yahtamilu domiron. Ya, adapun kalau tidak berjalan ya sebagaimana berjalannya fi'il, ya maka tidak mengandung domir, seperti misalnya wadzalika ka asmail alat, isim alat. Isim alat kan termasuk mustaq dalam ilmu tasrif. Di dalam ilmu tasrif, isim alat kan miftahun mustaq, wa innahu mustaq minal fathi wa la yatahammalu domir, tapi tidak mengandung domir di kata miftah itu. Ya, tidak ada domirnya, tidak mengandung domir. Fa in qulta hadza miftah lam yakun fihi domir wa kadzalika makana ala sigat maf'al wa qusida bihi zaman awil makan. Begitu juga isim zaman, isim makan, tidak mengandung domir di dalamnya. Walaupun dia mustaq secara ilmu tasrif. Kamar ma fa innahu mustaq min ar-ramyi wa la yatahammalu domirun wa idza qulta hadza marma zaidin turidu makana ramyihi ay zaman ramyihi kana al-khabar mustaqan wa la domiru fihi. Ya, jadi mustaq juga enggak semua. Jadi mustaq yang hanya mengandung makna fi'il saja. Ya, sedangkan yang tidak mengandung makna fi'il, ya tidak dikatakan di dalamnya ada domir. Ya. Wa inna ma yatahammal mustaqul jari majrul fi'li ad-domir idza lam yarfa zahirun fa in rafa'ahu lam yatahammal domir dzalika nahu Zaidun qaimun gulamahu, tadi sebagaimana yang saya contohkan. Kalau si fa'il dari qaim itu menjadi zahir, gulamahu itu jadi zahir kan, maka domirnya tidak menjadi hilang. Tidak lagi berkemungkinan ada domir karena sudah menjadi zahir. Pagulamahu marfuun bi qaim fala yatahammalu domiran. Wa hasilu ma dzukir, ya hasil dari yang disebutkan itu annal jamid yatahammalu domir mutlaqan indal kufiyin. Ya, jadi menurut ahli Kufah mah isim domir juga ada domirnya katanya, itu menurut ulama Kufah. Tapi sebenarnya ini
lemah pendapat ini. Masa yang jamid ada mengandung domirnya? Wala tahammal domiron indal basoriyin. Itu ulama Basra yang lebih kuat dalam hal ini. Illa in uwila bi mustaq wa anal mustaq innama yatahammalu domir idza lam yarfa zahiran wa kana jariyan majrufi nahu zaidun muntalikun ay huwa. Fa lam yakun jariyan majrufi lam yatahammal nahu hadza miftah wa hadza marma zaidin. Jadi berarti kalau begitu ada 3 ya. Kita bisa jelaskan bahwa khobar mufrad itu kemungkinannya 3. Kan ya, khobar mufrad kemungkinannya 3. 1 berupa jamid. Kalau jamid itu tidak ada domirnya. Menurut mazhab Basra dan dia mazhab yang kuat. Kalau mazhab Kufah katanya ada. Yang kedua al-mushtaq. Mushtaq juga yang mengandung makna fi'il. Di sini ada domirnya. Di dalamnya itu ada domirnya. Nah, yang ketiga al-jamid al-muawwalu. Ya, apa istilahnya? Al-muawwalu. Mana tadi itu? Jamin mutadamminan makna mushtaq. Bukan muawwal ya, mutadammin makna mushtaq. Ya. Mutadammin makna mushtaq. Nah, jadi ada yang jamid tetapi mengandung makna mushtaq. Misalnya apa? Zaidun asadun. Ketika dikatakan Zaidun asadun, Zaid itu adalah singa. Ya, ini kan dalam ilmu balaghah disebutnya apa? Tasbih apa? Zaidun asadun. Ketika dikatakan Zaidun asadun, Zaid itu adalah singa. Ya, ini kan dalam ilmu balaghah disebutnya apa? Tasbih apa? Tidak ada adatnya, tidak ada wajib sibahnya. Ini musyabah, ini musyabah bi. Tidak ada adatnya, tidak ada wajib sibahnya, namanya tasbih balik. Ya, tasbih balik. Zaid adalah singa. Nah, maksud Zaid adalah singa, berarti maknanya apa? Makna singa itu dia diserupakan dengan singa itu dalam hal apa? Kalau kita tampakkan kan Zaidun kal asadi fi syaja'ah kan gitu. Kan gitu asalnya. Nah, berarti ketika dikatakan Zaidun asadun maksudnya adalah Zaidun syuja'un kan gitu. Nah, ini yang dimaksud ini kan asad itu jamid. Dia isim jamid kan asadun itu, tetapi mengandung makna mustaq. Syuja'un kan mustaq dari kata saja. Ya. Nah, kalau yang dia itu berupa jamid tetapi mengandung makna mustaq, ini bisa dikatakan ada domirnya. Karena dia mengandung makna mustaq. Gitu. Jadi ini 3 macam bentuk khobar mufrad. Jadi di dalamnya ada huwa gitu kan. Zaidun asadun huwa. Maksudnya suja'un. Ya. Zaidun qaimun huwa. Tapi huwanya tidak ditampakkan, ada di dalam. Mustatir. Ya. Wa abrizanhu mutlaqan haitsu tala ma laisa ma'nahu lahu muhassala. Ya, dan tampakkan ya domir tadi itu, domir yang ada di dalam itu tampakkan haitsu tala kalau dia menyertai ya apa yang ma laisa ma'nahu lahu muhassala. Ya. Yang bukan merupakan maknanya yang dihasilkan.
Kita lihat penjelasannya. Idza jaral khabarul mushtaq ala man huwa lahu istatar domiru fihi. Ya, kalau khobar yang mushtaq itu, nah ini sekarang kita membahas khobar yang mushtaq atau mutadammin ma'nan mushtaq tadi yang di dalamnya ada domir. Ya, kalau khobar yang mushtaq itu ya berjalan atau berlaku ya kepada alaman huwalahu. Ya, jadi mengandung makna mubtada. Jadi ketika dikatakan Zaidun qaimun huwa, huwanya itu siapa? Huwanya itu Zaid. Nah, itu maksudnya alaman huwalahu. Jadi si huwanya itu kembali kepada mubtada yaitu Zaidun. Ya, alaman huwalahu istataru domir fi. Maka domirnya itu jadi mustatir kan tadi. Zaidun qaimun. Di dalam qaim itu ada huwa. Huwa itu kembali kepada Zaid, makna mubtada. Kalau si domirnya kembali kepada mubtada, ya udah disembunyikan domir itu, tidak nampak. Ya, tetapi kalau wa mutlaqan hai sutara malaisa manau. Kalau si domir itu ya tidak kembali kepada mubtadanya, ya, maka ditampakkan abdizanhu ai huwa falau ataita ba'dal mustaq bi huwa wa nahu wa nahwihi wa abraztahu faqulta zaidun qaimun huwa. Nah, ini tadi kan harus disembunyikan mustatir. Lalu kalau ditampakkan, misalnya kalau ditampakkan zaidun qaimun huwa, huwanya itu jadi apa? Nah, si Bawai membolehkan ada dua bentuk katanya. Yang pertama, huwanya itu menjadi taukid. Menjadi taukid bagi domir mustatir yang ada di dalam qaimun. Ya. Dan yang kedua katanya dia bisa juga menjadi fa'il dari qaim hada idza jaru ala man huwa lahu. Gitu. Jadi walaupun tadi dikatakan ketika si domirnya itu kembali kepada mubtada, yaitu adalah dia maknanya adalah mubtada, memang seharusnya dijadikan mustatir, tetapi ketika ditampakkan itu boleh menurut si Bawai. Ya, ada dua bentuk. Yang pertama bisa jadi huwa itu sebagai apa? Taukid bagi domir mustatir yang ada di kata qaimun misalnya, atau juga dia menjadi apa? Menjadi fa'il dari qaimun. Itu menurut si Bawai. Fa idza jaru ala ghairi man walahu. Nah ini. Ya, jika berjalan pada selain yang terkandung di dalam mubtada itu, wa huwal murad bihadzal bait, ini yang dimaksud di dalam bait ini wajaba ibrazud domir. Ya, wajib menampakkan domir sawaan umina labsu aw lam yu'man. Sama saja apakah aman dari kerancuan makna kesamaran di dalam maknanya ataupun tidak aman dari kesamaran maknanya. Ya, jadi nanti bermakna ganda dia itu. Ya, fa misalu ma umina fihi labsu, ya, contoh yang aman dari kerancuan, ya, dari kesamaran makna Zaidun hindun doribuha huwa. Ya, Zaidun hindun doribuha huwa. Zaidun apa? Mubtada. Hindun apa? Mubtada. Hindun mubtada juga ya. 2000 khobar dari Umay deh. Hindun kan mubtada keduanya, 2000 khobar dari Hindun. Oh, mubtada dan khobar ini ya, jadi yang dilihat ini kan khobar mufrad, ini sedang membahas khobar mufrad, bukan khobar jumlah. Jadi yang dilihat tuh kata apa coba di sini? Khobar mufradnya yang mana? 2000, kata 2000-nya. Ya, kata 2000 itu kan khobar mufrad.
Dan dia khobarnya berupa apa? Mustaq, simpanya. Ya kan? Nah, tadi kan dia disembunyikan. Ya, tetapi si domir yang ada di dalam doribun itu tidak kembali kepada mubtada yaitu Hindun. Ya, tapi kembali kemana? Pada Zaid. Ya kan? Jadi doribun di situ kan ada domir. Domir huwanya kembali ke Zaid, bukan kepada Hindun. Nah, tadi jadi si domir yang ada di dalam mubtada yang mustaq tadi itu tidak kembali kepada mubtadanya, maka harus ditampakkan sehingga dikatakan doribuha huwa. Jadi si huwanya itu jadi nampak, domir huwanya itu. Ya, kenapa dikatakan tidak dikatakan aman dari kerancuan? Ya, karena di sini jelas kalau dikatakan doribuha, di situ ada perbedaan domir antara mudzakkar dan muannas, sehingga tidak adanya kerancuan, tidak ketukar domirnya. Pasti sudah jelas kalau doribu itu kepada Zaid karena mudzakkar, sedang ha itu Hindun muannas. Di sini tidak, jadi di sini aman dari kerancuan, jadi dari makna ganda. Kalau nanti sama-sama mudzakkar itu menjadi tidak aman, jadi bisa ketukar nanti itu si domirnya itu kemana? Siapa yang mukul, siapa yang dipukul, nanti jadi rancu. Kalau ini kan mudzakkar muannas jelas tidak ada kerancuan. Wa misalu malam yu'man fihi labsu laula domir Zaidun amrun doribuhu huwa. Nah, kalau dikatakan Zaidun amrun doribuhu huwa. Ya, doribu. Nah, siapa yang memukul, siapa yang dipukul? Ya, apakah Zaid atau Amr? Zaidun, ya, Amrun doribuhu huwa. Nah, harus dia tampakkan si domir huwa yang ada di dalam doribu tadi. Fayazibu ibrazu domir fil maudi'ain. Wajib domir ini harus ditampakkan di dalam kedua tempat ini, yaitu baik dia itu aman dari lubsu tadi atau tidak aman dari lubsu. Indal basoriyin menurut ulama Basrah, wa hadza ma'na qauli abrizan mutlaqan ay sawaun umina labsu aw lam yu'man. Ya. Nah, ketika dikatakan Zaidun amrun, ya, doribu huwa, berarti yang memukulnya siapa? Ya, yang memukulnya apa? Amrun doribuhu huwa, Zaid ya, yang memukulnya itu Zaid. Ya, karena ditampakkan huwanya itu. Ammal kufiyun, adapun ulama Kufah, qalu, maka mereka berkata, in umina labsu jazal amron. Nah, kalau aman kerancuan boleh kedua-duanya. Kalau misalil awal sebagai misal pertama, wa huwa Zaidun hindun doribu wa huwa. Fa in syi'ta ataita bi huwa wa in syi'ta lam ta'ti bihi. Ya, wa in khifal labsu wajib al ibraz kal misali tsani fa innaka law lam ta'ti bi domir faqulta Zaidun amrun doribuhu lih lah tamala an yakuna fa'ilu dorbi Zaidan. Oh, jadi berarti yang sebelumnya itu ketika dikatakan Zaidun amrun doribuhu huwa, yang mukul itu Amr bukan Zaid. Karena kan kalau tidak ditampakkan domirnya itu, kalau domirnya tidak ditampakkan, Zaidun amrun doribuhu, tidak nampak domirnya, berarti yang memukulnya itu adalah fa'ilu dorbi Zaidan. Jadi Zaid yang memukulnya. Wa an yakuna amron. Oh, kemungkinannya dua ya. Kemungkinannya bisa dua. Bukan Zaid, kemungkinannya dua. Falamma ataida bi dhamiri faqulta Zaidun amrun daribu wa ta'ayyana an yakuna Zaidun wa ya, betul, yang pertama betul. Zaid. Ya, jadi ketika dikatakan Zaidun amrun daribu, huwanya enggak ditampakkan. Ya, itu kemungkinannya dua. Yang memukul itu bisa Zaid, bisa Amr.
Tapi kalau huwanya ditambahkan ta'ayana, menjadi pasti bahwa yang memukul itu Zaid. Ya, Zaidun Amrun doribuhu huwa, berarti yang memukul itu Zaid, yang dipukul itu Amr. Gitu. Karena kan si domirnya itu kan tidak kembali kepada Amr, sedangkan Amrnya mubtada. Ya kan? Gitu. Mengandung karena tidak mengandung mana mubtada, sebagaimana ini penjelasan bagian yang kedua tadi, bahwa bagian yang kedua itu si domirnya bukan bagian dari mubtadanya. Kan mubtadanya di sini Amr. Sedangkan si domirnya itu kembali kepada Zaid, kepada yang sebelumnya gitu. Ya. Waqtarul musannif fi hadzal kitab madhhabal basriyin. Walihada qala wa abrizanhu mutlaqan. Yakni mutlak, yang dimaksud dengan mutlak itu tadi, baik dia aman dari kerancuan ataupun tidak. Jadi mutlak. Ya, waqtaru fi ghairi hadzal kitab madhhabal kufiyin wa qad warada as-sama'i bi madhhabihim. Ya, dan dia memilih di kitab yang lain mazhab Kufah. Ya, wa qad warada as-sama' bi madhhabihim. Ya, dia mendengar dari mazhab mereka. Famin hadza qaulu syair qaumi dzurul majdi banuha. Wa qad alimat bikun hidzalika adnanun wa qahtanu. At-takdir banuha hum. Ya. Qaumi dzurul majdi banuha. Ya, hum. Nah, itu kembali kemana humnya itu? Kepada qaumi kan yang sebelumnya. Ya. Tetapi tidak ditampakkan humnya itu. Ya, kenapa? Karena memilih madhab Kufah. Pilihan dari Ibnu Malik di dalam bukan bagian dari mubtadanya. Kan mubtadanya di sini Amr. Nampak domirnya. Berarti yang memukulnya itu adalah fa'ilu darbi Zaidan. Jadi Zaid yang memukulnya. Wa an yakuna amron. Oh, kemungkinannya dua ya. Kemungkinannya bisa dua. Bukan Zaid, kemungkinannya dua. Falamma ataida bidomiri fakulta Zaidun amron daribu wa ta'ayyana an yakuna Zaidun, wow, ya betul, yang pertama betul, Zaid. Ya, jadi ketika dikatakan Zaidun Amrun doribu, huwanya nggak ditambahkan. Ya, itu kemungkinannya dua yang memukul itu, bisa Zaid, bisa Amr. Tapi kalau huwanya ditambahkan ta'ayana, menjadi pasti bahwa yang memukul itu Zaid. Ya, Zaidun Amrun doribu huwa, berarti yang memukul itu Zaid, yang dipukul itu Amr. Si domirnya itu kan tidak kembali kepada Amr, sedangkan Amrnya mubtada. Ya kan? Gitu, mengandung karena tidak mengandung mana mubtada, sebagaimana ini penjelasan bagian yang kedua tadi, bahwa bagian yang kedua itu si domirnya bukan bagian dari mubtadanya. Kan mubtadanya di sini Amr. Sedangkan si domirnya itu kembali kepada Zaid, kepada yang sebelumnya gitu. Ya. Waqtarul musannif fi hadzal kitab madhhabal basriyin. Walihada qala wa abrizanhu mutlaqan. Yakni mutlak, yang dimaksud dengan mutlak itu tadi, baik dia aman dari kerancuan ataupun tidak. Jadi mutlak. Ya, waqtara fi ghairi hadzal kitab madhhabal kufiyin wa qad warada as-sama'i bi madhhabihim. Ya, dan dia memilih di kitab yang lain mazhab Kufah. Ya, wa qad warada as-sama' bi madhhabihim. Ya, dia mendengar dari mazhab mereka. Famin hadza qaulu syair qaumi dzurul majdi banuha.
Faqad alimat bikun hidzalika adnanun wa qahton. At-takdir banuha hum. Ya. Qaumi Dzurul Mazdi banuha. Ya, hum. Nah, itu kembali kemana humnya itu? Kepada qaumi kan yang sebelumnya. Ya. Tetapi tidak ditampakkan humnya itu. Ya, kenapa? Karena memilih mazhab Kufah. Memilih mazhab Kufah katanya boleh untuk tidak ditampakkan. Ya, jadi di sini ada perbedaan ya dari pilihan dari Ibnu Malik. Di dalam bait ini memilih mazhab Basroh, tapi katanya di kitab lain. Karena Ibnu Malik kan punya kitab-kitab yang lain, justru memilih mazhab Kufah. Ya, tidak masalah itu, terserah dia. Ya, tapi yang di sini ya jelas seperti itu. Mazhab Basroh ya yang lebih kuat itu insyaallah. Kemudian 123 wa ahbaru bizarfin au. Nah, ini khobar sibu jumlah tetapi penulis tidak menyebutkan istilah sibu jumlah. Ya, tetapi mereka menjadikan khobar dengan zorob atau huruf jar. Kenapa mereka atau Ibnu Malik tidak menyebutkan macam dari khobar itu sibu jumlah? Kenapa? Karena sesungguhnya jorob atau huruf jar maksudnya dengan majrurnya, jar majrur itu bukan khobarnya sebenarnya. Yang menjadi khobarnya itu adalah yang dibuang. Nah, kan ya dihilangkan, ada sesuatu yang dihilangkan, makna kainin awis taqarru. Gitu ya. Nah, kita lihat contohnya. Taqaddama anal khabar yakunu mufradan yakunu jumlah wa dzakara fi hadzal bait annahu yakunu zarfan aw jar wa majruran nahu Zaidun indaka. Contohnya. Zaidun kan mubtada, indaka apa? Bentuknya apa dia? Berupa apa? Zorob. Indaka itu zorob makan ya. Wa Zaidun pidari kan jar majrur. Faqul minhuma muta'alliqun bimahdhuf wa bil hazbi wa ajazakum minhum al-musannif wa an yakuna dzalikal madhub isman aw fi'lan nahu ka'inun aw istaqar fa in qadar ka'inan kana min qabir khabar min mufrad wa in qadar tal istaqar kana min qabir khabar bi jumlah. Jadi sebenarnya yang menjadi khobar itu bukan indakanya atau fidarinya, tetapi lafaz yang dibuang ya bisa kain, bisa istaqara. Berarti takdirnya itu Zaidun kainun indaka atau Zaidun istaqarra indaka. Begitu juga Zaidun kainun bidari, Zaidun istaqarra bidari. Kalau misalnya yang diniatkan, yang dibuangnya itu adalah kainun, berarti khobarnya itu khobar apa? Khobar mufrad, kainun. Tapi kalau istaqarra khobar jumlah fi'liyah gitu. Ya, wa talafan nahawiyun fi hadza fa dhahabal ahfas ila annahu min qabil khabar mufrad wa anna kullu minhum muta'alliq bi mahdzub wa dzalikal mahdzub ismu fa'il. Ya, at-taqdir Zaidun kainun au mustaqirun indaka au fi dari wa qad nusiba hadza li sibawai. Ya. Wa qila innahuma min qabil jumlah wa inna kulla minhum mutalabbisun wa huwa fi'lin takdir Zaidun istaqara aw yastaqiru indaka aw fi dari nusiba hadza ila jumhuril basariyin. Ya, jadi di sini hanya perbedaan saja tadi. Apakah yang lebih utamanya, lebih tepatnya itu dengan kainun berarti khobar mufrad ataukah dengan istaqarra berarti khobar jumlah. Itu hanya perbedaan itu saja. Tapi kan kedua-duanya boleh tadi itu. Ya, wa qila yajuju an yuj'ala min qabil mufrad fa yakun muqaddar mustaqarran wa nahwahu.
Wa an yuj'ala min qabiril jumlah fa yakunu takrir istaqarra wa hadza zahiru qaulil musannif nawi nama nakaina. Jadi membolehkan kedua-duanya ya. Kalau tadi mazhab Ahfaz itu pokoknya khobar mufrad yang lebih tepat. Kalau siapa yang kedua? Ya, yang kedua itu jumlah katanya istaqarra. Nah, yang ketiga bolehlah kedua-duanya. Nah, itu yang dipilih oleh musannif. Wa dhahaba Abu Bakrin bin Sarraj ila anna kullu min az-zarf majrur qismun bi ra'sihi. Nah, ini. Jadi ada juga yang berpendapat Abu Bakar bin Siraj bahwa dzaraf dan jar majrur itu adalah satu bagian secara tersendiri. Walaysa min qabiril mufrad wala min qabiril jumlah. Naqala anhu hadzal madzhab tilmidhu Abu Ali Al-Farisi fi Syiraziyat. Nah, inilah yang disebut syibhu jumlah. Jadi ada yang memasukkan katanya khobarnya itu bukan yang dibuang tadi, bukan kainun, bukan istaqarra, tapi langsung secara tersendiri dzarafnya itu sendiri khobar atau jar majrurnya itu khobar. Nah, ini mazhabnya siapa? Abu Bakar bin Sarraj. Wal haqqu hilafu hadzal madhhab wa annahu muta'alliqun bi mahdzub wa dzalikal mahdzub wajibul hadfi. Tapi ditentang lagi oleh Ibnu Aqil. Ya, yang benar ini tidak seperti mazhab ini. Jadi beliau tetap menguatkan khobarnya itu yang mahdzub tadi. Ya, bukan jar majrur atau dzarafnya. Karena dibuangnya itu katanya wajib. Ya, wa qad suriha bihi sujudan lakal izzu in maulaka azza wa in yahun fa anta lada buhatinil huni kainu. Nah, itu kata kainunya dimunculkan di sini. Tapi ini adalah syad. Katanya syad. Kenapa? Karena kan wajib dibuang, tapi ini malah ditampakkan. Ya, seperti Zaidun kainun pidari itu syad. Si kainunnya itu harus dibuang. Di sini di dalam bait ini ada kainu gitu. Ya, satu bait lagi ya kita. Kama yajibu hatfu amiliz zarfi wal jari majrur idza waqa'a khabaron kadzalika yajibu hatfu idza waqa'a sifah. Ya, marartu bi rajulin indaka au fidari au halan. Ya, sebagaimana wajib dibuang amil dzaraf jar majrur apabila menjadi khobar, seperti itu juga menjadi sifat. Ya, maratu birajulin indaka au fidari. Ya, atau hal maratu bizaidin indaka au fidari. Au silah ja'alladzi indaka au fidari. Ini wajib ya. Jadi wajib si si khobarnya itu dihilangkan. Ya, baik kondisinya sebagaimana menjadi khobar, begitu juga menjadi sifat, menjadi hal, itu sama dibuang. Silah. Ya, lakin yajibu fi silah an yakuna al mahdhuf fi'lan, tapi bedanya ini. Bedanya, kalau tadi kan dikatakan yang mahdhufnya itu boleh kainun kan, boleh istaqarra. Tapi kalau di dalam silatul mausul ja'alladzi istaqarra indaka au fidari wa amma sifa walal fa hukmuhu hukmul khabar kama taqaddam. Jadi khusus untuk yang silatul mausul setelah mausul itu tidak boleh dikatakan yang dibuangnya itu kainun. Tidak boleh mufrad. Tetapi harus istaqarra. Karena dia harus jumlah fi'liyah. Ya. Sebenarnya saya lupa ini ada di sini mati ya. Nantilah minggu depan ada, ini yang kelewat saya lupa. Jadi ada yang harus yang dijadi takdirnya itu harus kainun, khobar mufrad, ada juga yang harus jumlah fi'liyah istaqarra. Ya, saya lupa rinciannya. Nantilah mati ininya laptopnya. Malum ya, ilmunya belum nempel. Wala yakunu ismu zamanin khobaron an jutsatin wa in yufid fa'ahbiro. Nah, ini.
Ya, ini kan membahas tentang dzaraf. Ya kan dzaraf itu ada dua, ada dzarfu makan, dzarfu zaman. Nah, katanya di dalam bait ini dzarfu zaman atau isim zaman itu tidak bisa menjadi khobar dari jussa. Jussa itu maksudnya isim zat. Kan isim itu ada dua, ada isim zat, ada isim makna. Ya, misalnya misalnya Zaidun kan isim, atau yang makna dulu misalnya as-safar. Safar kan makna, isim makna. As-safaru misalnya amamal hadiqati misalnya, bisa enggak? Safaru amamal hadiqati bisa enggak? Safarnya itu kita lihat ya penjelasannya dulu. Zarfu makan ya kau khobarun anul jusah. Ya nahu Zaidun indaka. Zaidun kan isim zat. Indaka zarfu makan. Kan bisa kan secara akal bisa dipahami. Wa anil makna begitu juga isim makna al-qitalu indaka. Pembunuhan itu kan makna. Indaka kan zarfu makan. Jadi kalau zarfu makan bisa digunakan untuk dua-duanya. Untuk isim zat dan isim makna. Wa amma zarful zaman fayaqau khobaran anil makna mansuban aw majruran bi fi nahu al-qitalu yaumal jumu'ah. Pembunuhan itu pada hari Jumat kan, au fi yaumil jumu'ah. Wala yaqau khobaran anil jussah. Qala musar wa in illa in afada nahu. Ya. Gitu. Jadi kalau misalnya dikatakan Zaidun yaumal khamis misalnya, bisa enggak? Nggak bisa kan? Nah ini yang dimaksud dengan isim zaman itu atau zarfu zaman itu tidak bisa dijadikan khobar dari isim zat. Zaidun yaumal khamis misalnya. Zaidun godan kan nggak bisa. Nggak bisa. Zaidun godan nggak bisa. Kecuali kalau memang bisa memberi faedah makna. Nah ada sebagian yang isim zat bisa diberikan khobar dengan zarfu zaman. Misalnya al-lailatal hilalu. Asalnya al-hilalu laila tadi balik. Al-hilal itu kan isim zat, terlihat. Hilal itu bulan sabit. Al-lailata malam ini. Hilal itu malam ini. Kenapa bisa? Padahal dia isim zat. Karena sebenarnya isim zatnya itu mengandung isim makna. Mengandung makna isim makna itu maksud dikatakan hilal malam itu maksudnya adanya hilal itu malam ini. Gitu. Munculnya hilal itu malam ini jadi bisa. Begitu juga warutob kurma basah syahroi robi ya 2 bulan robi. Robi apa? Musim semi. Ya kan rutob itu isim zat. Ada bentuknya terlihat. Tapi diberikan khobar dengan zarfu zaman pada 2 bulan kan zarfu zaman. Rutob itu maksudnya rutob itu tumbuh ya kan muncul pada 2 bulan. Nah bisa mana? Kalau memberikan faedah makna boleh wa in yufid fahbiro gitu maksudnya. Wa in yufid jika memberikan faedah makna seperti dalam 2 contoh ini fahbiro ya silakan jadikan khobar. Zarfu zaman untuk jussah atau zat maksudnya. Fa'in lam yufid lam yaqau khobaron anil jussa nahu Zaidun al-yauma kan tidak bisa. Zaid hari ini enggak bisa. Wa huwal murad bi hadzal bait wa ila hadza dhahaba qauminul musannif wa dhahaba ghairuha ila al-man'i mutlaqan. Ada juga yang melarangnya secara mutlak. Fa in jaa syai'un min dzalika fa awal nahu qalim al-lailatal hilalu wa rutabu syarhorai rabi at-taqdir tulu'ul hilalil lailata. Nah, jadi mazhab yang kedua katanya memang tidak bolehkan secara mutlak. Kalaupun ada ini harus ditawilkan. Ya itu ya sama sebenarnya, enggak terlalu berbeda. Ya. Wa wujudu rutabi syar'i rabi hadza madhhabu jumhuril basarin wa dhahaba qaum minhum musannif ila jawaz dzalika min ghairi syudud wa dzalika bi syartin an yufir ka qaulika nahnu fi yaumin rutayyibin. Ya, au fi syahri kada. Wa ila hadza syara bi qawlihi wa in yufid fahbira fa in lam yufid imtana nahu zaidun yaumul jumu'ah. Ya, bisa dipahami lah insyaallah. Sampai situ ya pembahasan
Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.